Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 27 Juni 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, workshop cerdas digital bagi penyandang disabilitas daksa dan mental atau intelektual, Kirap Api Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang ke-9 tahun 2025, hingga penyusunan kajian kebijakan ekosistem media di Jawa Timur. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info digital. Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan workshop cerdas digital, teknologi informasi dan komunikasi bagi konten kreator penyandang disabilitas daksa dan mental atau intelektual. Kegiatan berlangsung pada hari Selasa 24 Juni 2025 dan diikuti oleh sekitar 20 peserta penyandang disabilitas daksa dan mental atau intelektual yang tergabung dalam unit layanan disabilitas penanggulangan bencana Provinsi Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar workshop cerdas digital cerdik, teknologi informasi dan komunikasi TIK bagi konten kreator penyandang disabilitas daksa dan mental atau intelektual pada Selasa 24 Juni 2025 di Ruang Wilis Diskominfo Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta penyandang disabilitas daksa dan mental atau intelektual yang tergabung dalam unit layanan disabilitas penanggulangan bencana ULDPB Provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Ahmad Fadil Kusni hadir mewakili Kadiskominfo bersama anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Erik Komala. Dalam sambutannya, Fadil Kusni menyampaikan kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan inklusi digital dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan literasi digital dan diharapkan pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta disabilitas baik secara sosial maupun ekonomi melalui pemanfaatan perangkat teknologi untuk pengembangan diri. Sementara Erik Komala menyampaikan kegiatan ini mencerminkan komitmen Pemprov Jawa Timur dalam menciptakan ruang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan cakupan peserta yang lebih luas, termasuk dari kalangan milenial dan pemuda disabilitas. Workshop ini juga menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi, antara lain Mira Aulia, freelance konten kreator edukasi inklusi, serta Rizky Karyanto, dosen mandiri Entrepreneur Center. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, beralih ke info sosial. Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas Sosial melakukan sinergi publikasi program pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial. Kegiatan publikasi ini dilakukan dengan mengundang awak media yang ada di Jawa Timur dalam forum yang berlangsung di kantor Dinas Kominfo Jatim pada hari Selasa 24 Juni 2025. Mari kita simak informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Sosial melakukan sinergi publikasi program pemerintah provinsi dalam penanganan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial. Sinergi publikasi ini dilakukan dengan mengundang awak media yang ada di Jawa Timur dalam forum yang berlangsung di kantor Dinas Kominfo Jatim Selasa 24 Juni 2025. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kominfo Jatim Syarlita Ratnadewi Agustin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan sinergi publikasi bersama. Ia pun berharap melalui kegiatan ini ada peningkatan pemahaman dan partisipasi publik terhadap berbagai program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam penanganan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga berkesempatan menyampaikan berbagai hal seputar program dan kebijakan Pemprov Jatim. Berikut sasarannya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial seperti program prioritas PKH+, yaitu program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, selanjutnya di Info Olahraga.
Jawa Timur akan kembali menggelar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov pada tahun 2025. Kegiatan ini merupakan gelaran yang ke-9 dan penerimaan kirap api dilaksanakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada tanggal 22 Juni 2025. Adapun pelaksanaan Porprov Jatim ke-9 ini akan dibuka pada tanggal 28 Juni 2025 dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pelaksana tugas Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menerima penyerahan api Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-9 tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Minggu 22 Juni 2025. Api diserahkan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur Muhammad Nabil. Ketum KONI Jatim menyampaikan api dari Pamekasan ini adalah api yang tak kunjung padam. Ia berharap filosofi ini memberi spirit khususnya kepada atlet yang akan bertanding. Senada, Emil Elestianto Dardak menyampaikan kirap api Porprov ini simbol dari semangat, persatuan, dan sportivitas. Ia pun optimistis Porprov Jatim ke-9 tahun 2025 ini akan sukses prestasi, sukses perekonomian daerah, sukses penyelenggaraan, dan sukses administrasi. 4 maskot Porprov Jatim 9 2025 juga turut dihadirkan, yaitu maskot Jatim Cak Beki, maskot Kabupaten Malang Cucok Hijau, maskot Kota Batu Saiba atau Elang Jawa, dan maskot Kota Malang Sima Singa Malang. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melakukan fokus group discussion penyusunan kajian kebijakan ekosistem media di Jawa Timur. Kegiatan berlangsung di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Juni 2025. Berikut liputannya. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion atau FGD penyusunan kajian kebijakan ekosistem media pada 25 Juni 2025 di kantor Diskominfo Jawa Timur, Surabaya. FGD ini menjadi langkah strategis untuk merespon disrupsi industri media dan ketimbangan antara media lokal, nasional, hingga global, termasuk pengaruh besar platform digital seperti Google dan Meta. 8 redaksi media di Jawa Timur turut hadir, seperti JTV, Arek TV, TV9 Nusantara, Radio Suara Surabaya, Radio Sonora, Jawa Pos, dan beritajatim.com. Menurut Fauzan Dwi Raharjo dari Komdiki Republik Indonesia, Jawa Timur dipilih karena memiliki ekosistem media yang kuat dan beragam, baik lokal maupun nasional. Sementara itu, Kepala Diskominfo Jatim Sherlita menyatakan komitmen Jawa Timur untuk terus bersinergi dan mendukung kebijakan strategis media demi kemajuan informasi nasional. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, di Info Agama, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar doa akhir tahun 1446 Hijriah dan awal tahun 1447 Hijriah. Kegiatan digelar dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Dilaksanakan di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya pada hari Kamis 26 Juni 2025. Mari kita simak liputan selengkapnya. Ribuan umat Islam dari Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada Kamis 26 Juni 2025 malam. Dalam acara yang hikmat, mereka mengenakan pakaian serba putih dan larut dalam untayan zikir, sholawat, dan doa menyambut pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Kegiatan bertajuk zikir, sholawat, dan doa akhir tahun 1446 Hijriah dan awal tahun 1447 Hijriah berlangsung penuh kekhusyuan sejak menjelang maghrib hingga malam hari. Lantunan sholawat dipandu sholawat Subhanul Waton dari Kabupaten Probolinggo kian menyemarakkan suasana spiritual yang mendalam. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, jajaran Forkopimda Jawa Timur, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan makna penting dari peristiwa hijrah. Momentum ini bukan hanya sekedar pergantian waktu, tetapi menjadi pengingat penting akan makna hijrah dalam kehidupan kita umat Islam. Semoga Jawa Timur, bangsa dan negeri Indonesia ini selalu diberkahi keamanan, kedamaian, dan kemajuan, ungkap Gubernur Khofifah. Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Tahun Baru Islam 1447 Hijriah harus menjadi langkah awal untuk memperkuat semangat kebersamaan, memperdalam keimanan, serta memperluas kepedulian sosial. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.